Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar membaca jam analog. Untuk itu, mari langsung saja kita simak tayangan-tayangan berikut ini. Anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal istilah jarum pendek dan jarum panjang pada sebuah jam. Masing-masing jarum jam tersebut memiliki kegunaan masing-masing. Angka-angka yang ditunjuk oleh jarum pendek, maka kita baca atau kita nyatakan angka tersebut sebagai jam. Sebagai contoh, apabila jarum pendek menunjuk angka 3, maka angka tersebut kita nyatakan sebagai jam 3. Kemudian, apabila jarum pendek menunjuk angka 9, maka kita nyatakan angka 9 tersebut sebagai jam 9. Selanjutnya, apabila jarum pendek menunjuk pada angka 12, maka angka 12 tersebut kita nyatakan sebagai jam 12. Demikian juga dengan apabila jarum pendek menunjuk pada angka 6, maka angka 6 tersebut kita baca atau kita nyatakan sebagai jam 6. Demikian pula seterusnya. Anak-anak, dalam pelajaran membaca jam, kita juga mengenal istilah jarum panjang. Angka-angka yang ditunjuk oleh jarum panjang secara berurutan mempunyai nilai waktu 5 menit. Sebagai contoh, perhatikan gambar jam berikut ini. Pada gambar ini, jarum panjang menunjuk pada angka 1. Maka kita nyatakan angka 1 tersebut sebagai 5 menit. Jika jarum panjang menunjuk angka 2, maka angka 2 tersebut kita nyatakan sebagai 10 menit. Jika jarum panjang menunjuk angka 3, maka kita nyatakan angka 3 tersebut sebagai 15 menit. Lalu, jika jarum panjang menunjuk angka 4, maka dapat kita nyatakan angka tersebut sebagai 20 menit. Dan begitu seterusnya. Anak-anak, sekarang mari kita coba perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, jarum pendek menunjuk pada angka 3. Maka kita baca atau kita sebut sebagai jam 3. Kemudian, jarum panjang menunjuk pada angka 1. Maka kita baca atau kita sebut angka 1 ini sebagai 5 menit. Gabungan dari kedua angka yang ditunjuk oleh jarum panjang dan jarum pendek ini selanjutnya dapat kita nyatakan sebagai pukul 3 lebih 5 menit. Contoh soal yang kedua. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini, jarum pendek terletak di antara angka 7 dan angka 8. Maka kita sebut saja sebagai jam 7. Kemudian, jarum panjang menunjuk pada angka 6. Maka kita sebut angka 6 ini sebagai 30 menit. Selanjutnya, gabungan dari kedua angka yang ditunjuk oleh jarum pendek dan jarum panjang pada gambar jam tersebut dapat kita nyatakan sebagai pukul 7 lebih 30 menit. Selanjutnya, perhatikan contoh soal yang ketiga berikut ini. Pada gambar berikut ini, jarum pendek di antara angka 9 dan angka 10. Maka
kita sebut sebagai pukul 9. Sedangkan jarum panjang menunjuk pada angka 9. Maka kita nyatakan sebagai 45 menit. Selanjutnya, gabungan dari kedua angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam tersebut kita nyatakan sebagai pukul 9 lebih 45 menit. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya kalian mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Disimak ya. Pertanyaan pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, jarum pendek berada di antara angka 4 dan angka 5. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 6. Jam berapakah ini? Pertanyaan kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, jarum pendek di antara angka 1 dan 2. Kemudian, jarum panjang menunjuk angka 4. Jam berapakah ini? Pertanyaan ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini, jarum pendek terletak di antara angka 8 dan angka 9. Sedangkan jarum panjang menunjuk pada angka 8. Jam berapakah ini? Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu video kita kali ini. Setelah menyimak tayangan video ini, kalian bisa berlatih soal-soal berikutnya melalui link yang tertera pada deskripsi video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.